Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat KBC, setiap saudara yang bersama-sama dengan kami. Selamat pagi yang ada di Makassar, yang ada di Turki, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Bali, yang ada di Bekasi ini. Mari bersama-sama pagi hari ini kita bersuka cita sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita, Dia Allah yang sudah naik ke surga dan Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Haleluya, Dia imam besar kita, bahkan Dia juru syafaat kita. Karena itu pagi hari ini mari bersyukur di hadapan Tuhan. Mari berikan pujian penyembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Agungkan Dia, muliakan Dia, sebab Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sanjung Engkau imam besar kami, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan
hatimu, katakan ku sanjung Kau, ku sanjung, yes, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, Lord. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami menyembah Kau, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Kami menyembah Kau Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, yes Lord. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari bersama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, I exalt thee. Yes, Lord. I exalt thee. I exalt thee, oh Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee, oh Lord. Mari nikmati kehadiran Tuhan dan nyatakan, I exalt thee, yes Lord. I exalt thee. Dia ada bersama dengan kita. I exalt thee, oh Lord.
bagi Tuhan Yesus, sembah Dia. Haleluya. Dia imam besar kita, Dia naik ke surga, Dia sediakan tempat bagi kita, Dia juru syafaat kita, Dia yang selalu berdoa bagi kita. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Yesus yang setia, Dia Yesus yang mengasihimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berikan penyanjungan bagimu, kami berikan pengagungan bagimu. Bagi Engkau yang setia, bagi Engkau yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang teramat mengasihi kita. Dia naik ke surganya yang mulia, dan Dia terus berdoa bagi kita supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap setia, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan hidup kita dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dia tidak pernah melepaskan tangannya atas hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Sebab sungguh Dia Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup kita. Haleluya. Ku sembah. Mari sembah Tuhan Yesusmu. Ku sembah. Engkau layak kami muliakan Tuhan. Yes, Lord. Oh Tuhan, tidak ada lain, hanya Engkau Tuhan Yesus. Ku sembah.
kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami terus menikmati kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu sepanjang umur hidup kami mau terus menyembah Engkau, memuji nama-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua jemaat-jemaat KBC yang siap memuji nama Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan senyum kiri kanan kepada suami, istri, anak-anakmu. Amin. Yang di gereja, yang ada di rumah juga. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau naik ke surga dan Engkau memberikan satu tugas bagi kami untuk pergi membawa jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari bertepuk tangan yang ada di rumah, yang ada di gereja. Mari tetap bersuka cita di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita semua sebab kita umat-umat pilihannya. Amin. Haleluya. Mari katakan, mari kita semua, yes, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, yes, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan sekali
biasa. Amin. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kami memuji, kami membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan berikan kepada kami untuk kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan yang besar. Kami persembahkan pujian penyembahan ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, ambil alih semuanya, pimpin pemberitaan firman Tuhan ini. Berikan kemenangan kepada kami semua yang ada di gereja. Berikan kemenangan kepada kami semua yang ada di rumah. Aku merobohkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia di dalam nama Yesus. Kutawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Urapan-Mu dilimpahkan atas hamba-Mu ini dalam hidupku. Bapa yang baik, perdengarkanlah suara-Mu bagi kami pada kesempatan ini, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengalami kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Baik, khotbah saya pada pagi hari ini, saya beri tema Yesus Imam Besar Agung, yang akan kita ambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Yesus Imam Besar Agung, dari Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Mari kita akan ikuti pembacaan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kita nanti akan belajar apa maksudnya sama dengan kita. Yang jelas dia sama dengan kita, tetapi dia tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya setiap hari, menyimpannya dalam hati dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudaraku, pagi ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar kita mempunyai imam besar agung. Yang kedua, imam besar agung yang selalu siap. Yang ketiga, sikap yang harus kita punya. Lalu kemudian yang terakhir nanti kita akan simpulkan sama-sama khutbah ini. Baik, saudara siap? Amin. Yang di gereja siap? Yang di rumah siap? Mari kita ikuti dengan rendah hati, dengan hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan.
supaya apa yang kita terima bukan sekedar informasi, tetapi kita benar-benar mengalami firman Tuhan, mengalami kuasa firman Tuhan yang memerdekakan, yang mengubah hidup kita, yang membuat iman kita bertumbuh dan kerohanian kita menjadi lebih dewasa hari demi hari. Haleluya. Yang pertama kita akan belajar, kita mempunyai imam besar agung. Ayat 14, karena kita, apa saudaraku, sekarang, bukan besok, bukan yang akan datang, tapi sekarang. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Dikatakan di sana, Yesus adalah imam besar agung, bukan sekedar imam besar. Perhatikan apa yang saya kasih tanda, yang saya kasih lingkaran merah. Imam besar agung artinya apa? Imam besar agung artinya Yesus imam besar yang sesungguhnya. Amin, saudaraku. Yesus imam besar agung artinya Yesus imam besar yang sesungguhnya. Yesus adalah imam besar yang melebihi semua imam besar yang pernah ada. Saudaraku, dalam Perjanjian Lama, jabatan imam besar itu diberikan kepada Harun dan keturunannya. Dikatakan Yesus adalah imam besar agung, artinya adalah Yesus adalah imam besar yang melebihi semua imam yang pernah ada, yaitu Harun dan keturunannya. Semua imam besar yang pernah ada di zaman Perjanjian Lama itu hanyalah bayangan, karena imam besar agung itu memang belum tiba di muka bumi. Jadi imam besar yang pernah ada itu hanyalah bayangan, dan imam besar yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudaraku, pelayanan terbesar keimaman Yesus, pelayanan terbesar keimaman Yesus sudah dikerjakan di muka bumi ini dengan sempurna. Pelayanan terbesar dan pelayanan utama keimaman Yesus sudah dikerjakan di muka bumi ini dengan sempurna. Apa itu, saudaraku? Apa pelayanan keimaman Yesus yang utama dan terbesar yang sudah dikerjakan di muka bumi ini? Apa itu? Yesus menjadi korban penebusan untuk seluruh dunia ini. Amin, saudaraku. Imam dan imam besar datang sekali setahun masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu pun kalau sah, membawa korban, yaitu mengorbankan darah domba, ya, atau kambing atau merpati. Tetapi imam besar agung yang kita punya, dia membawa hidupnya sendiri. Dia membawa hidupnya sendiri, dia menyerahkan hidupnya sendiri sebagai korban penebusan bagi seluruh dunia ini. Jadi pelayanan utama, pelayanan terbesar keimaman Yesus sudah dikerjakan di muka bumi ini dengan
sempurna. Lalu pelayanan keimaman Yesus yang lain dikerjakan di surga setelah Yesus menjadi korban penebusan bagi seluruh isi dunia ini. Lalu Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, mengerjakan tugas-tugas keimaman yang lain, yaitu Yesus mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi kita. Amin. Yesus mengerjakan keimaman yang lain di surga. Dia menjadi pembela bagi kita. Ketika iblis datang dan mendakwa kita, maka Yesus akan membela kita di depan Bapa. Yesus juga menjadi juru syafaat bagi kita. Dia mempersembahkan semua korban doa-doa kita dibawa di hadapan Bapa. Amin, saudaraku. Jadi semua doa-doa saudara itu dibawa oleh Tuhan Yesus di hadapan Bapa. Dia bukan saja membawa, tetapi dia juga berdoa untuk kita, saudara-saudara. Haleluya. Lalu kemudian dia menyediakan tempat bagi kita. Amin. Yesus naik ke surga setelah mengerjakan tugas atau pelayanan utama, pelayanan terbesar keimamannya di muka bumi ini, yaitu dia memberi hidupnya sebagai korban penebusan bagi seluruh isi dunia ini. Dan dia naik ke surga menjadi imam besar agung bagi saudara dan saya. Haleluya. Dalam ayat 14 tadi dikatakan, ada tertulis di sana, melintasi semua langit. Artinya apa? Artinya saudaraku, para imam besar di PL masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali membawa korban, dan itu pun belum tentu sah seperti yang saya katakan tadi. Tetapi Yesus imam besar agung berkorban sekali untuk selama-lamanya dan telah melintasi semua langit, memerintah atas segala sesuatu. Amin, saudaraku. Jadi Yesus imam besar agung berkorban sekali saja untuk selama-lamanya. Kalau imam di PL, imam besar di PL berkali-kali, ya itu pun kalau cacat sedikit enggak sah, iya kan? Tetapi Yesus imam besar agung berkorban sekali untuk selama-lamanya dan telah melintasi semua langit, naik terus sampai di sebelah kanan Bapa di surga, memerintah segala sesuatu. Amin. Puji Tuhan. Baik, yang kedua, kita akan belajar tentang imam besar agung yang selalu siap. Imam besar agung yang kita punya yaitu Yesus Kristus. Dia adalah imam besar agung yang selalu siap. Ayat 15, coba perhatikan baik-baik. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku, para imam besar di Perjanjian Lama tinggalnya di istana, paling tidak di tempat terhormat, terpisah dari rakyat atau umat Tuhan. Kalau tinggalnya di istana terpisah dengan umat Tuhan, itu kira-kira
ada perbedaan kualitas kehidupan apa tidak? Jelas. Jadi imam besar di perjanjian lama itu tinggalnya di istana. Paling tidak di tempat yang terhormat dan terpisah dengan umat Tuhan. Yesus imam besar agung yang kita punya, dia tinggal di antara manusia. Haleluya. Yesus imam besar agung yang kita punya, dia tinggal di antara manusia. Di sana tadi dikatakan sama dengan kita. Artinya apa? Artinya apa? Sama dengan kita. Artinya adalah dia bukan saja tahu semua jenis pergumulan manusia. Dia bukan saja tahu semua jenis pergumulan kita, saudaraku. Tetapi imam besar yang kita punya, imam besar agung yang kita punya, dia pun mengalami setiap detil pergumulan yang kita alami. Inilah yang disebut dia sama dengan kita. Saat kita lapar, Yesus pun lapar, saudara. Pernah lapar, saudaraku. Saat kita menghadapi tantangan, Yesus pun mengalami itu. Saat kita menghadapi pencobaan, Yesus pun juga dicobai. Saat kita menangis, Yesus tahu bahasa air mata, karena dia juga menangis. Amin, saudaraku. Bahkan jenis pergumulan yang paling berat yang dialami Yesus tidak kita alami, saudaraku. Jadi artinya Yesus bukan saja tahu semua jenis pergumulan manusia, tetapi dia juga mengalaminya. Bahkan dia mengalami lebih lagi, saudara. Dia mengalami lebih lagi semua jenis pergumulan manusia di muka bumi ini. Dia mengalaminya dan bahkan dia lebih berat mengalami daripada kita, saudara. Itu yang disebut dia sama dengan kita. Dia mengalami apa yang kita alami. Itu sebabnya Yesus imam besar agung selalu siap menyambut dan melayani kita, saudaraku. Amin. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah lelah, dan dia tidak pernah bosan melayani setiap kita yang datang kepadanya, membawa pergumulan kita, yang datang dengan hancur hati di hadapan Tuhan. Imam besar agung itu tidak pernah tertidur, tidak pernah lelah, dan tidak pernah bosan. Dia selalu siap menyambut setiap kita yang datang hancur hati di hadapannya. Selalu siap. 24 jam, saudara. Ya. Kapanpun kita mau datang kepadanya, tangannya selalu terbuka. Tangan imam besar agung itu selalu terbuka, menyambut setiap anak-anaknya yang datang. Pada waktu kita datang dengan bahasa air mata, kita nangis-nangis, dia tahu bahasa air mata kita, saudara. Saat kita mengalami pergumulan yang berat sekalipun, dan kita datang, ingat Tuhan atau imam besar agung yang kita punya, dia sudah mengalami itu juga. Jadi saudaraku, imam besar yang kita punya adalah imam besar agung, adalah imam besar yang
mengalami apa yang kita alami, saudaraku. Yesus Imam Besar Agung tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya dan apapun kondisinya. Haleluya, saudara-saudaraku, saya serukan kepada kita semuanya. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, pada waktu kita datang kepada Imam Besar Agung itu, membawa setiap pergumulan-pergumulan kita, membawa setiap apa yang saat ini kita alami, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Imam Besar Agung itu tidak pernah menolaknya. Tetapi setiap orang yang datang kepadanya dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi menurut ukuran dunia, sudah tidak dipedulikan lagi, sudah dikucilkan, sudah dibuang. Tetapi ketika datang kepada Imam Besar Agung itu, tangannya selalu terbuka. Dia tidak pernah menolaknya. Dia akan menyambut kita dan dia akan memeluk kita, saudara. Haleluya. Dan dia akan memulihkan keadaan kita. Jadi, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apapun kondisimu, apapun keadaanmu saat ini, taruh apa yang saudara alami saat ini yang membuat saudara jatuh, yang membuat saudara berada pada titik atau kondisi yang saat ini. Taruh saja itu adalah kesalahanmu. Saya mengatakan, jangan putus asa. Jangan pergi kemana-mana. Jangan pergi ke alamat manapun. Bahkan jangan ikuti bisikan iblis. Ayo bunuh diri saja. Stop, jangan. Saat ini juga apapun kondisimu, saudaraku, datang kepada Imam Besar Agung itu. Dan engkau akan disambutnya, engkau akan dipeluknya, engkau akan dipulihkannya di dalam nama Yesus. Sebab dia Imam Besar Agung yang mengalami juga yang sama dengan kita, mengalami apa yang kita alami. Hanya dia tidak berbuat dosa. Penekanan hanya dia tidak berbuat dosa. Ini penting. Menunjukkan korbannya sempurna dan dia pasti bisa menolong kita. Haleluya. Amin. Saudaraku, puji Tuhan. Yang ketiga, cepat ya. Yang ketiga, kita belajar tentang sikap yang harus kita punya. Tadi firman Tuhan telah menunjukkan kepada kita bahwa kita memiliki Imam Besar Agung. Yang kedua, Imam Besar Agung yang kita punya adalah Imam Besar yang selalu siap. Coba ingat, dimulai lagi. Amin. Oke. Ya. Ini kalau di dalam sepak bola, saudara, ini harus warming up lagi, harus pemanasan lagi, karena terjeda. Ya. Baik, saya akan mengulangi dari yang ketiga. Baik, kita masuk yang ketiga, sikap yang harus kita punya. Dalam Ibrani 4 ayat 14 di sana dikatakan, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh
berpegang pada pengakuan iman kita. Lalu kemudian dalam ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sikap yang harus kita punya yang pertama adalah teguh berpegang. Saudaraku, teguh berpegang dalam teks aslinya mempunyai arti. Teguh berpegang itu adalah memegang dengan sangat erat, melindungi dari pihak lain yang hendak merebut atau merampasnya. Jadi teguh berpegang itu dalam teks aslinya memiliki arti memegang dengan sangat erat. Bukan sekedar memegang, tetapi memegang dengan sangat erat. Melindungi dari pihak lain, melindungi mati-matian, pokoknya dilindungi gitu ya dari pihak lain yang hendak merebut dan merampasnya. Pertanyaannya, apa yang harus kita pegang erat? Apa yang harus kita lindungi sedemikian rupa sehingga tidak hilang ataupun dirampas oleh pihak lain, saudara-saudara? Yang harus kita pegang erat dan harus kita lindungi sedemikian rupa adalah pengakuan iman kita. Amin. Yang harus kita pegang dengan sangat erat, yang harus kita lindungi sedemikian rupa adalah pengakuan iman kita. Pengakuan iman yang mana? Pengakuan iman yang mengatakan bahwa saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus Kristus telah melakukan tugas keimaman yang utama, yaitu menyerahkan hidupnya sebagai korban penebusan. Dialah imam besar agung yang telah melintasi segala langit, duduk di sebelah kanan Bapa sebagai imam besar agung, dan akan datang dari sana sepasti kenaikannya. Saya percaya bahwa Yesus yang telah naik itu, dia pun akan turun menjemput saudara dan saya. Haleluya. Itulah pengakuan iman. Sikap yang harus kita punya. Kita harus memiliki keyakinan yang teguh. Kita harus memegang dengan sangat erat. Kita harus melindungi sedemikian rupa supaya pengakuan iman kita ini tidak luntur. Bahkan apa yang telah kita punya, yaitu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus yang adalah imam besar agung itu, pada akhirnya tidak hilang. Atau pada akhirnya kita lemah dan menggadaikan pengakuan iman kita itu dengan hal-hal lain dari dunia ini. Sekali lagi saya ulangi, inilah sikap yang harus kita punya. Kita harus memegang dengan sangat erat dan melindunginya sedemikian rupa, dan kita harus menjadi sangat kuat dalam iman, saudara, supaya pengakuan iman kita itu pada akhirnya tidak hilang. Supaya kita tidak menjadi lemah dan pada akhirnya kita menggadaikan pengakuan iman kita. Kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang agung, pada akhirnya kita gadaikan. Karena untuk mengejar kesenangan dunia.
Kalau kita tidak menjadi hati-hati, pada akhirnya kita tidak memiliki keyakinan yang kuat. Kita tidak bisa teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Hati-hati saudara, sebab dunia dengan segala keindahannya menurut dunia, dunia dengan segala caranya, dia akan terus menyeret, ya, dia akan terus menyeret, dia akan terus menggoda kita, supaya pada akhirnya kita menggadaikan pengakuan iman itu dengan kesenangan-kesenangan dunia, dengan mengejar kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, yang mengikuti hawa nafsu. Hati-hati. Amin, saudaraku. Jadi harus teguh berpegang. Inilah sikap yang harus kita punyai. Yang kedua, sikap yang harus kita punyai adalah penuh keberanian menghampiri. Penuh keberanian menghampiri, ya. Kata penuh keberanian dalam teks aslinya mempunyai arti kemerdekaan dalam roh. Lalu juga berarti kemerdekaan dalam berbicara. Saudara, kemerdekaan dalam roh, kemerdekaan dalam berbicara. Orang yang merdeka itu pasti berani berbicara apa saja. Gitu loh. Itu yang digambarkan dari penuh keberanian itu, seperti keberanian kemerdekaan dalam berbicara. Orang yang merasa dalam hidupnya tidak ada sesuatu keberatan hati nurani, dia akan dengan penuh keberanian kemerdekaan berbicara apa saja. Tidak takut. Jadi penuh keberanian itu digambarkan seperti itu. Kita menghampiri tahta kasih karunia dengan merdeka, saudara. Tidak ada keberatan hati nurani, tidak ada tuduhan-tuduhan. Kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan itu dengan kemerdekaan di dalam roh. Amin, saudaraku. Karena di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan. Amin, haleluya. Nah, saudaraku, dasar dari kedua hal itu adalah kesadaran bahwa Roh Kudus telah menjadikan kita anak. Yang berikutnya adalah kita datang kepada tahta kasih karunia. Kita tidak datang kepada tahta pengadilan, saudara, tetapi kita datang kepada tahta kasih karunia. Itu sebabnya kita harus dengan penuh keberanian di dalam kemerdekaan kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sebab apa? Sebab saudara dan saya adalah anak. Mari kita datang sebagai selayaknya anak datang kepada bapaknya. Roh Kudus itu telah memeteraikan kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Dan yang paling harus dimengerti, firman Tuhan mencatat bahwa kita datang kepada tahta kasih karunia, bukan datang kepada tahta pengadilan yang siap dihukum, saudara. Kita datang kepada tahta kasih karunia. Haleluya. Kesimpulan pertama, puncak pelayanan Yesus di muka bumi adalah mengerjakan tugas utama keimamannya, yaitu menjadi korban penebusan bagi seluruh dunia ini. Amin, saudaraku. Jadi puncak pelayanan Yesus di muka bumi ini adalah mengerjakan tugas utama, tugas terbesar keimamannya, yaitu menjadi korban penebusan bagi seluruh dunia ini. Dan korban yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya sebagai korban merupakan korban yang sempurna. Amin.
Haleluya. Yang berikutnya, setelah Yesus mengerjakan tugas keimamannya di muka bumi ini, Yesus naik ke surga sebagai imam besar agung untuk kita yang percaya. Amin. Jadi dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, mengerjakan tugas-tugas keimaman yang lain. Dan sepasti dia naik, sepasti itulah Yesus akan datang. Oleh karena itu mari kita teguh berpegang dengan keyakinan iman kita, supaya pada waktu Yesus datang kita terangkat semuanya. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Kita menempati tempat-tempat di surga yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Kesimpulan yang ketiga, kita bisa bebas datang kepadanya. Ingat, imam besar agung yang kita punya sama dengan kita. Dia selalu ada, dia selalu siap, tangannya selalu terbuka. Dan setiap orang yang datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya tidak akan dihakimi, tidak akan dihukum, tetapi akan mendapatkan rahmat dan kasih karunia, pengampunan yang memulihkan. Amin, saudaraku. Jadi kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini mungkin saudara merasa diri saudara sudah tidak berharga lagi, bahkan mungkin saudara berpikir bahwa kalau saya datang kepada Tuhan pun mungkin Tuhan menolak. Saya mau katakan, imam besar yang kita punya tidak pernah menolak kepada setiap orang yang datang kepadanya dengan hancur hati. Justru pada waktu setiap orang datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya, Tuhan akan memberikan rahmat-Nya, Tuhan akan mencurahkan kasih karunia-Nya, pengampunannya yang memulihkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita akan tanggapi firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu kami tahu bahwa kami memiliki imam besar agung. Imam besar yang sesungguhnya, yang saat ini duduk di sebelah kanan Bapa di surga, mengerjakan tugas keimaman yang lain. Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Mu juga. Tuhan menjadi juru syafaat kami. Tuhan membawa korban-korban doa kami, membawanya kepada Bapa. Tuhan juga menjadi pembela bagi kami di surga. Terima kasih Tuhan. Mau menghampiri-Mu dengan penuh keberanian, sebab kami tahu kami datang kepada tahta kasih karunia Tuhan. Apapun keadaan kondisi kami, setiap kami yang datang dengan hancur hati di hadapan Tuhan tidak pernah ditolak, sebab rahmat-Mu besar bagi kami. Mencurahkan rahmat-Mu, mencurahkan kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu bagi kami dan memulihkan kami. Sekarang kami tahu bahwa hidup kami adalah hidup oleh karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmat-Mu, kasih karunia-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Mari kita akan nyanyikan satu kor. Ya. Haleluya. Kau hiasi
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, mari bersama katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang memberikan pewahyuan kepada kami. Melalui firman-Mu kami tahu bahwa kami memiliki imam besar agung. Itu artinya kami bisa datang kapan saja kepada Tuhan. Dan imam besar agung itu akan membawa setiap keluhan-keluhan kami di dalam doa, korban-korban doa kami, akan membawa setiap bahasa tetesan air mata kami kepada Bapa. Dan kami tahu bahwa ketika kami datang kepada imam besar agung itu, kami datang kepada tahta kasih karunia. Kami datang dengan keyakinan kami mendapatkan rahmat, kasih karunia, pengampunan, pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kalau selama ini ada di antara kami yang oleh karena suara-suara dari iblis, suara-suara dari dunia menghakimi kami bahwa kami tidak berharga, bahwa kami tidak berarti lagi, siang ini firman-Mu memerdekakan kami semuanya, bahwa tidak ada seorang pun yang ditolak ketika datang kepada Tuhan, ketika datang kepada imam besar itu. Apapun kondisi kami akan diterima, disambut, kami dipeluk, dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang telah naik, kami yakin Engkau pun akan datang membawa kami, menjemput kami sampai ke surga-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman ini dalam setiap loh hati kami.
agar kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya. Mari jemaat-jemaat GBC, kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa apa yang kami lakukan saat ini tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau belajar untuk terus setia menabur sebagai bukti cinta kami kepada Engkau dan pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan membawa dan menempatkan kami. Sebab kami tahu apa yang kami lakukan dengan hati kami yang tulus, dengan sukacita, kami yang menabur pasti menuai di dalam Engkau. Dan kami percaya janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi bagi Engkau dengan hati kami yang bersukacita. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus dia baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih untuk setiap benih yang saudara tabur untuk pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan bahwa hari ini selain kita peringati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus, tetapi saudara-saudara kita yang Muslim juga sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, saudara-saudara yang ada di antara saudara, mungkin ada keluarga yang memang masih Muslim dan saudara akan beranjang sana ke keluarga saudara-saudara. Saya mau mengingatkan, tetap lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ataupun kalau boleh saya sarankan, pakai fasilitas yang ada. Jadi bersilaturahmi secara online, video call, kita ucapkan kepada mereka semuanya. Jadi tidak harus datang juga. Tetapi kalau memang saudara mau datang, jaga dan lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Baik, mari kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita berdiri.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam ibadah ini, dari pertengahan sampai pada akhirnya ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami memiliki satu keyakinan iman yang kokoh. Kami teguh berpegang pada pengakuan iman kami, karena hari-hari ke depan yang kami lalui akan ada banyak godaan-godaan lebih besar lagi, tantangan-tantangan lebih besar lagi yang terus berusaha untuk merampas apa yang kami yakini, pengakuan iman kami. Karena itu biarlah kami teguh berpegang pada pengakuan iman kami. Aku berdoa Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, Kau tolong setiap jemaat Tuhan, Kau tolong setiap jemaat Tuhan, agar seluruh jemaat-Mu memberi diri, hidup tunduk pada pimpinan Roh Kudus, agar mereka bisa menjalani hari-hari dengan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah anugerah dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sepasti Dia naik, sepasti itu pula Dia akan turun datang kembali menjemput saudara dan saya. Karena itu tetap setia sampai akhir. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semua yang percaya dan diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam ibadah raya Minggu. God bless you all.